Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ramlan SEMM selaku dosen pengampu Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Dan teman-teman semuanya yang saya sayangi. Kembali lagi bersama saya Vifta Aruma Ramanda Putri dengan NPM 0221190668. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Walaupun di video sebelumnya saya sudah memaparkan sedikit tentang SPPM. Sekarang di video ini saya akan melanjutkan mengenai materi sebelumnya. Yuk disimak baik-baik materi selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai penyusunan anggaran. Kalian tahu nggak sih anggaran itu apa? Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Suatu perusahaan atau organisasi wajib memiliki anggaran karena memiliki peran penting untuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi, hakikat anggaran adalah alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Penyusunan anggaran yaitu proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk moneter untuk kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun, dan menyatakan pendapatan serta biaya untuk tahun tersebut. Peran anggaran yaitu sebagai alat perencanaan dan pengendalian jangka pendek. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. 2. Dinyatakan dalam istilah moneter walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Contohnya unit yang terjual atau diproduksi. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang ketujuh, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. Penggunaan anggaran yang pertama untuk menyesuaikan rencana strategis, yang kedua membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi, yang ketiga untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer dan menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Yang keempat, untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Selanjutnya fungsi anggaran, yang pertama alat perencanaan, yang kedua alat koordinasi, yang ketiga merancang pertanggungjawaban, dan yang terakhir itu dasar untuk evaluasi kinerja. Selanjutnya proses penyusunan anggaran harus dibedakan dari yang pertama perencanaan strategis dan prediksi. Lalu hubungan dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses untuk memutuskan hakikat dan ukuran dari berbagai program yang harus dijalankan guna mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perbedaan lain antara rencana strategis dan anggaran adalah bahwa rencana strategis intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab. Perbedaan dengan prediksi. Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran. Manajemen yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Karakteristik dari prediksi. Yang pertama, suatu prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter.
Yang kedua, dapat untuk periode waktu kapanpun. Yang ketiga, pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksi. Yang keempat, prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Yang kelima, suatu prediksi diperbaharui segera setelah informasi baru mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi. Yang keenam, varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Jadi intinya penyusunan anggaran itu difokuskan dalam 1 tahun, terus struktur menurut pusat tanggung jawab. Sedangkan perencanaan strategis difokuskan untuk beberapa tahun, terstruktur berdasarkan unit produksi. Selanjutnya ada jenis anggaran. Yang pertama operation budget, yaitu anggaran pendapatan berisi proyeksi jumlah unit penjualan dikali harga jual yang diharapkan. Selanjutnya anggaran biaya. Anggaran yang dibuat oleh manajemen produksi biasanya bukan hanya produk yang akan dijual, tetapi merupakan biaya standar dan produksi. Jadi, yang dianggarkan adalah yang pertama, biaya pemasaran, yaitu biaya yang terjadi untuk memperoleh penjualan. Yang kedua, biaya logistik, yaitu entry pesanan, pergudangan, dan pengembalian pesanan. Selanjutnya, transportasi. Yang ketiga, biaya umum dan administrasi, merupakan biaya kebijakan. Setelah operation budget, yang kedua ada balance budget, yaitu implikasi dari anggaran operasi dan anggaran modal. Yang ketiga, cash flow budget, memperlihatkan jumlah kas yang diperlukan selama satu periode serta cara pemenuhannya. Selanjutnya kita masuk ke harga transfer. Harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban yang satu dengan yang lain. Salah satunya merupakan pusat laba. Nah, syarat terpenuhnya harga transfer yaitu yang pertama, sistem harus mencerminkan informasi yang relevan yang dibutuhkan pusat laba. Yang kedua, laba yang dihasilkan mencerminkan dengan baik penggunaan trade-off antara biaya dan pendapatan. Yang ketiga, tingkat laba harus mencerminkan besarnya kontribusi laba dari masing-masing pusat laba. Lalu ada tujuan harga transfer, yaitu harga transfer harus dirancang sedemikian rupa supaya dapat mencapai beberapa sasaran berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan setiap unit untuk menentukan penyesuaian yang optimum atau trade-off antara biaya dan pendapatan perusahaan atau cost revenue. Yang kedua, mendorong keputusan goal coverage atau manajemen mengambil keputusan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan maksimalkan laba divisi. Yang ketiga, evaluasi prestasi divisi. Tidak satupun manajer divisi yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan divisi lain. Lalu ada terjaganya otonomi divisi, yaitu tidak ada campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajemen divisi dalam mengambil keuntungan dan membantu pengukuran kinerja ekonomi dari tiap unit usaha. Jadi apa sih prinsip dari harga transfer? Yaitu bahwa harga transfer harus sama dengan harga yang dipatok seandainya produk tersebut terjual kepada konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Selanjutnya, metode penentuan harga transfer. Yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar. Dianggap cara terbaik karena harga pasar cocok dengan konsep pusat laba, yaitu dapat mengukur kontribusi setiap pusat laba dan menjadikan penilaian prestasi atas dasar laba menjadi layak untuk diterapkan, yaitu dapat mengoptimalkan suatu divisi untuk memperoleh laba. Kelemahannya yaitu tidak semua produk yang ditransfer memiliki harga pasar. Harga pasar sering berubah sehingga harga transfer berubah. Sering terdapat harga yang sama untuk produk yang sama. Lalu ada harga kompetitif. Hambatan dalam perolehan sumber daya atau sourcing, pasar yang terbatas dan kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Menentukan harga kompetitif yaitu jika terdapat harga pasar, maka yang digunakan adalah harga pasar berdasarkan penawaran. Jika pusat laba menjual barang yang diproduksi ke pasar bebas, maka harga kompetitifnya ditentukan dengan meniru harga di luar. Jika pusat laba pembelian membeli barang dari luar, maka pusat laba tersebut dapat meniru harga kompetitif dari luar. Lalu ada harga pokok. Alasannya, tidak ada harga pasar yang layak dijadikan harga transfer. Pada pasar kompetitif, tidak tersedia harga jual produk yang ditransfer. Mungkin produk tersebut belum jadi. Nah, kesulitan dalam menentukan harga jual karena perselisihan antar manajer divisi jika ada beberapa macam harga untuk produk yang sejenis. Lalu ada harga transfer negosiasi. Apabila tidak menemukan kesepakatan antar harga pasar dan harga pokok, negosiasi adalah proses formal untuk menentukan besarnya harga transfer antar pusat laba
yang terlibat tanpa campur tangan dari kantor pusat. Cara mengatasi masalah harga transfer. Yang pertama, ada kesepakatan antar divisi atau pusat laba. Yang kedua, penentuan harga transfer 2 langkah. Nah, contohnya yaitu, cara lain untuk mengatasi masalah harga adalah dengan membuat suatu harga transfer yang meliputi 2 jenis biaya. Yang pertama, untuk setiap unit yang terjual, pembebanan biaya dibuat sama dengan biaya variabel standar dari produksi. Yang kedua, pembebanan biaya yang berkala. Biasanya setiap bulan dibuat dengan biaya tetap yang berhubungan dengan fasilitas yang disediakan untuk unit pembeli. Salah satu atau kedua komponen tersebut harus dimasukkan ke dalam margin laba. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soalnya ya, dan ada juga jawabannya. Nanti kita bahas bareng-bareng yuk, yaitu harga transfer untuk produk tersebut adalah yang pertama, biaya variabel 6.500 dikali Rp75 yaitu Rp487.500. Biaya tetap per bulannya Rp20.000. Lalu laba yang diharapkan yaitu 15% dikali 1.275.000 dibagi 12 yaitu 15.937,50. Jumlah harga transfernya 523.437,50. Dengan kata lain, harga per unitnya sama dengan 523.437,50 dibagi 6.500 yaitu 80,53 unit atau dibulatkan menjadi 81 per unit harganya. Yang ketiga, pembagian laba. Yang keempat, metode 2 himpunan harga. Harga transfer berdasarkan biaya, yaitu jika harga kompetitif tidak tersedia, maka harga transfer dapat ditentukan berdasarkan biaya ditambah laba. Meskipun harga transfer semacam ini sangat sulit dihitung dan hasilnya kurang memuaskan dibandingkan dengan harga yang berbasis pasar atau market based price. Dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya, yaitu yang pertama bagaimana menentukan besarnya biaya, yang kedua bagaimana menghitung markup laba. Nah, lalu ada basis biaya. Basis yang paling umum adalah biaya standar. Biaya aktual boleh digunakan karena faktor inefisiensi produksi akan terlewatkan bagi pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk menetapkan standar yang ketat dan meningkatkan standar tersebut. Yaitu lanjut markup laba. Dalam menghitung markup laba juga terdapat dua keputusan. Yang pertama, apa basis markup laba tersebut? Yang kedua, tingkat laba yang diperoleh. Basis yang paling mudah dan umum dipergunakan adalah presentasi biaya. Selanjutnya, kita masuk ke pengendalian manajemen institusi pendidikan. Institusi pendidikan merupakan organisasi jasa yang bersifat nirlaba, yaitu organisasi yang berorientasi bukan pada aktivitas yang menghasilkan laba, namun tidak ada larangan untuk memperoleh sisa hasil usaha dari aktivitas. Dalam ketentuan umum butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Penyelenggaraan pendidikan telah dipayungi oleh Undang-Undang Badan Pendidikan atau UU BHP yang telah disahkan pada tanggal 17 Desember 2008. Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang BHP Pasal 4 Ayat 2 yaitu contohnya ada di sini. Selanjutnya ada pengendalian pendidikan. Semua proses pendidikan harus dikendalikan mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kerja, anggaran, standar biaya, dan standar output. Manajemen kualitas terpadu atau MKT, yaitu sekolah sebagai suatu sistem yang mengarah kepada 1. Kebutuhan pelanggan baik internal maupun eksternal. Kedua, menetapkan sistem perbaikan terus-menerus. Ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Keempat, menetapkan sistem belajar terus-menerus. Kelima, membangun kerjasama dan partisipasi total. Selanjutnya, ada proses pengendalian manajemen pendidikan. Yang pertama,
implementasi strategi, kebijakan, program kerja. Yang kedua, adaptasi dan rekayasa terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, merupakan proses di mana manajer harus yang pertama, melakukan komunikasi, memotivasi, evaluasi, dan kritik. Yang kedua, memahami visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. Yang ketiga, bekerja efektif, efisien, produktif. Lalu ada tahap-tahap proses pengendalian manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan, yaitu pengendalian strategi. Yang kedua, implementasi, yaitu pengendalian manajemen. Lalu yang ketiga ada kinerja, yaitu pengendalian tugas atau program kerja. Selanjutnya masuk ke pengendalian manajemen proyek, yaitu pengendalian dilakukan seiring dengan pelaksanaan proyek. Pengendalian proyek dilakukan agar proyek tetap berjalan dalam batas waktu, biaya, dan performa yang ditetapkan dalam rencana. Ada beberapa perbedaan antara perencanaan dan pengendalian, yaitu hakikat proyek. Sebuah proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen. Sebuah proyek dimulai ketika manajemen telah menyetujui sifat umum dari apa yang harus dikerjakan dan telah menyetujui jumlah sumber daya yang akan dipergunakan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Proyek akan berakhir ketika tujuannya telah tercapai atau proyek tersebut dibatalkan. Selanjutnya ada monitoring informasi. Agar dapat menyediakan informasi yang tepat waktu dan akurat, perusahaan memerlukan sistem informasi yang baik. Berikut beberapa sistem informasi terkait proyek. Yang pertama, sistem akuntansi biaya proyek atau Project Cost Accounting System atau PCAS adalah suatu struktur dan metodologi bisa manual ataupun komputerisasi yang memungkinkan dilakukannya perencanaan dan pengendalian biaya proyek. Yang kedua, sistem informasi manajemen proyek merupakan sistem yang bisa manual atau terkomputerisasi yang dimaksudkan untuk penyediaan kebutuhan informasi yang tepat waktu, akurat, sesuai kebutuhan bagi pembuatan keputusan manajemen. Ditinjau dari tempat asalnya, ada dua jenis pengendalian proyek. Yang pertama, pengendalian internal yang mengacu pada tindakan pengendalian yang didasarkan pada standar yang berasal dari sistem kontraktor sendiri. Yang kedua, ada pengendalian eksternal, didasarkan pada prosedur tambahan yang ditetapkan pihak klien atau user. Lalu, proses pengendalian proyek itu ada 1, otorisasi pekerjaan, 2, pengumpulan data. Selanjutnya, analisis kinerja atau performansi proyek, yaitu yang pertama, analisis biaya dan jadwal. BCWS, Budgeting Cost of Work Schedule, yaitu ukuran yang menyatakan besarnya biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan dan ditetapkan dalam anggaran. Kedua, ada ACWP, Actual Cost of Work Performed, yaitu ukuran yang menyatakan pengeluaran aktual dari pekerjaan yang sudah dikerjakan sampai waktu tertentu. Yang ketiga, BCWP, Budget Cost of Work Performance, yaitu ukuran yang menyatakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan. Ukuran ini disebut earned value. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Jangan lupa di like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.